Dunia mengenal Kylian Mbappe sebagai si kilat dari Prancis, seorang pemuda yang berlari lebih cepat dari ekspektasi dan mencetak gol seolah-olah itu adalah rutinitas pagi yang sederhana. Sejak kepindahannya yang fenomenal ke Real Madrid pada tahun 2024 hingga masa kejayaannya di tahun 2026 ini, sorotan kamera tidak pernah sedetik pun bergeser dari langkah kakinya yang lincah. Namun, di balik kegemerlapan trofi dan hiruk-pikuk kontrak bernilai triliunan rupiah, ada satu sisi kehidupan Mbappe yang tetap menjadi teka-teki paling menarik bagi publik dunia. Sisi itu adalah ruang hatinya, sebuah wilayah yang ia jaga dengan sangat ketat, layaknya benteng pertahanan paling kokoh di kompetisi elit Eropa yang ia jalani setiap pekannya. Mbappe tumbuh di Bondy, sebuah pinggiran kota Paris di mana mimpi seringkali harus berbenturan dengan realitas yang keras. Namun cintanya pada sepak bola mengalahkan segalanya sejak usia dini. Di kamar kecilnya yang dulu dipenuhi poster Cristiano Ronaldo, tidak ada ruang untuk romansa remaja yang biasa. Baginya, cinta pertama dan utamanya adalah bola yang berputar di kakinya. Ia diajarkan oleh sang ayah, Wilfried, dan ibunya, Faiza Lamari, bahwa dedikasi adalah harga mati jika ingin menaklukkan dunia yang penuh dengan persaingan ketat. Kedisiplinan inilah yang membuat Mbappe tampak sangat matang, bahkan ketika ia harus berhadapan dengan godaan kehidupan malam Paris yang begitu glamor dan penuh dengan warna-warni kehidupan selebritas. Memasuki masa remajanya di Monaco hingga menjadi ikon global di PSG, narasi tentang kekasih Mbappe mulai menjadi bumbu wajib di berbagai media paparazzi di seluruh penjuru Prancis. Ia seringkali dikaitkan dengan deretan wanita cantik, mulai dari pemenang Miss France hingga model papan atas internasional yang sering menghiasi sampul majalah mode. Salah satu nama yang paling santer terdengar adalah Alicia Eilish, Miss France 2017, yang sempat terkantop kamera memberikan dukungan langsung di tribun saat Piala Dunia 2018 di Rusia. Namun, Mbappe dengan sangat bijak tetap bungkam, membiarkan publik berspekulasi, sementara ia terus fokus mencatatkan namanya dalam sejarah besar sepak bola modern. Keheningan Mbappe tentang urusan asmaranya bukanlah tanpa alasan, karena ia menyadari bahwa di era media sosial tahun 2026, privasi adalah barang mewah yang harganya jauh melampaui emas. Baginya, mendedikasikan hidup untuk profesi berarti harus siap mengorbankan sebagian kebebasan pribadinya agar tidak menjadi konsumsi publik yang bisa merusak konsentrasi di lapangan. Ia adalah tipe pria yang sangat komunikatif dengan keluarganya, namun sangat tertutup kepada dunia luar mengenai siapa sosok wanita yang benar-benar mengisi hatinya. Prinsip ini membuat citra dirinya tetap bersih dan profesional, menjauhkan segala bentuk drama yang seringkali menghancurkan karir banyak talenta muda berbakat lainnya di kancah dunia. Rumor pun tak berhenti mengalir. Sempat ada masa di mana ia dikabarkan dekat dengan model Rose Bertram yang memicu diskusi panas di kalangan penggemar fanatik Real Madrid dan PSG. Media seringkali mencocokkan jadwal perjalanan mereka atau sekedar menganalisis like yang diberikan Mbappe di unggahan Instagram sang model sebagai sebuah kode asmara tersembunyi. Namun, Mbappe menghadapi semua desas-desus itu dengan senyuman santai dan sikap komunikatif yang tetap profesional saat diwawancarai mengenai hal-hal di luar urusan teknis sepak bola. Ia tahu bahwa menjawab satu rumor akan melahirkan 1000 rumor baru yang tidak akan pernah selesai diperdebatkan oleh para penonton di seluruh penjuru dunia. Salah satu alasan mengapa misteri cinta Mbappe begitu dalam adalah pengaruh besar dari sang ibu, Faiza Lamari, yang bertindak sebagai manajer sekaligus pelindung utama bagi putra kesayangannya tersebut. Faiza dikenal sebagai wanita baja yang memastikan setiap langkah Kylian, baik di dalam maupun di luar lapangan, selaras dengan rencana jangka panjang untuk menjadikannya legenda sejati. Dalam lingkaran dalam keluarga Mbappe, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan siapapun yang ingin masuk ke hati Kylian harus melewati persetujuan ketat dari keluarga inti.
Inilah yang membuat hubungan asmaranya terasa begitu eksklusif dan sulit ditembus oleh mereka yang hanya mencari popularitas atau keuntungan materi semata. Saat ia akhirnya resmi berseragam putih Real Madrid, banyak yang memprediksi bahwa atmosfer Madrid yang penuh gairah akan membuat Mbappe lebih terbuka mengenai kehidupan pribadinya. Madrid adalah kota yang mencintai bintang-bintangnya, dan publik Spanyol selalu ingin tahu siapa ratu yang mendampingi sang raja baru di Santiago Bernabeu. Namun hingga pertengahan 2026, Mbappe tetap konsisten menjalankan rutinitasnya sebagai atlet elit yang pulang ke rumah untuk beristirahat setelah latihan keras yang melelahkan. Ia tampaknya lebih menikmati waktu luangnya dengan sang adik, Ethan, atau sahabat-sahabat lamanya daripada berpose mesra di karpet merah yang penuh dengan sorotan lampu kamera. Secara bijak, Mbappe pernah mengimplikasikan dalam sebuah wawancara bahwa ia mendambakan seseorang yang bisa mencintainya sebagai Kylian dari Bondi, bukan sebagai Mbappe sang mega bintang dunia. Ia mencari keturusan di tengah dunia yang penuh dengan topeng, sebuah tantangan besar bagi seseorang yang setiap gerak-geriknya bernilai miliaran dolar bagi industri hiburan global. Keinginan untuk memiliki hubungan yang normal inilah yang membuatnya begitu selektif dan cenderung menjaga jarak dengan siapapun yang terlalu haus akan perhatian publik secara berlebihan. Ia tidak ingin cintanya menjadi alat pemasaran, melainkan sebuah tempat peristirahatan yang damai setelah ia berperang melawan bek-bek tangguh lawan di lapangan hijau. Dramatisnya, kesunyian Mbappe tentang asmara seringkali dianggap sebagai tanda bahwa ia sedang menunggu saat yang tepat untuk membuat pengumuman besar yang mengejutkan seluruh dunia. Beberapa spekulasi di tahun 2026 menyebutkan bahwa ia mungkin sedang menjalin hubungan serius dengan seseorang yang jauh dari dunia hiburan, mungkin teman masa kecil atau sosok dari lingkungan yang lebih bersahaja. Hal ini menambah aura misterius dalam dirinya, menjadikannya sosok yang tidak hanya dipuja karena kehebatannya mencetak gol, tetapi juga dihormati karena kemampuannya menjaga kehormatan diri. Mbappe telah membuktikan bahwa seorang bintang besar tetap bisa memiliki rahasia di tengah dunia yang seolah-olah sudah tidak memiliki sekat privasi lagi. Bagi para penggemarnya, ketertutupan Mbappe adalah bentuk rasa hormatnya kepada sepak bola, di mana ia tidak ingin urusan ranjang atau asmara mengalihkan perhatian dari prestasi yang ia ukir. Ia ingin dikenal karena hat-trick yang ia cetak atau trofi yang ia angkat, bukan karena siapa wanita yang ia gandeng saat menghadiri acara pesta malam tahun baru. Kedewasaan mental inilah salah satu faktor kunci mengapa ia tetap konsisten di puncak performa meskipun beban ekspektasi publik yang dipandulnya sangat besar dan berat. Mbappe adalah narasi tentang fokus mutlak, sebuah contoh bagi atlet muda bahwa cinta bisa menunggu, namun kesempatan untuk menjadi yang terbaik di dunia memiliki waktu yang terbatas. Namun, di balik semua tembok perlindungan itu, Mbappe tetaplah seorang pria muda yang memiliki perasaan dan kebutuhan akan kasih sayang yang murni dari lawan jenisnya. Ia seringkali melihat bantuan sosial atau mengunjungi rumah sakit anak, menunjukkan sisi lembut hatinya yang penuh dengan empati dan rasa kepedulian yang sangat dalam terhadap sesama manusia. Mungkin di saat-saat sunyi seperti itulah, ia membayangkan masa depan di mana ia bisa berkeluarga dan memiliki anak-anak yang akan mengikuti jejak langkah kakinya yang sangat legendaris itu. Love bagi Mbappe mungkin belum menjadi fokus utamanya saat ini, namun ia adalah pelabuhan akhir yang ia siapkan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan matang. Memasuki sisa musim 2026, dunia tetap menanti dengan penuh rasa penasaran apakah Mbappe akan segera memperkenalkan sosok spesial itu kepada publik secara resmi atau tidak. Teka-teki ini justru menjadi daya tarik tersendiri yang membuat namanya selalu hangat dibicarakan, jauh melampaui statistik gol yang ia torehkan di setiap pertandingan liga maupun turnamen internasional. Kylian Mbappe telah berhasil menciptakan personal branding yang sempurna, seorang pahlawan lapangan yang rendah hati, profesional dan penuh misteri yang membuat orang selalu haus akan informasi baru tentangnya. Ia adalah sutradara dari hidupnya sendiri, memastikan setiap babak ceritanya berjalan sesuai dengan ritme yang ia inginkan tanpa campur tangan orang luar.
Sebagai penutup, kisah cinta Kylian Mbappe adalah sebuah pengingat bahwa pahlawan sejati tidak harus mengumbar segalanya untuk mendapatkan simpati atau cinta dari publik yang melihatnya. Ia mengajarkan kita bahwa menjaga sesuatu yang berharga tetap menjadi rahasia adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan, di tengah dunia yang seringkali terlalu bising dengan urusan pribadi orang lain. Mbappe mungkin masih berlari sendirian menuju gawang lawan, namun di dalam hatinya, ia menyimpan janji untuk masa depan yang indah bersama sosok yang tepat pada waktu yang tepat pula. Sampai hari itu tiba, biarlah sang kilat tetap bersinar di lapangan, membiarkan cinta tetap menjadi misteri paling manis yang mengiringi setiap langkah suksesnya di tahun 2026.